keberhasilan orang itu dalam bisnis adalah karena komunikasinya. Marketing is about komunikasi. Kenapa kemudian orang nggak beli produk kamu? Karena dia nggak paham manfaat dari produk kamu. Kenapa dia nggak paham? Ya, kenapa dia nggak paham? Karena kemudian lisan kita nggak pandai untuk ngasih tahu itu. Dulu Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan Fir'aun dengan lisannya langsung. Hari ini lisan kita ada di gadget. Hari ini lisan kita ada di tulisan. Hari ini lisan kita ada di copywriting. Sebelum kita belajar komunikasi di episode 18, selesaikan dulu tentang lapang dada ini. Lapang dada adalah algoritma pertama untuk mencapai keberhasilan, kesuksesan. Lapang dada. Rabbi shrah li sadri. Anda harus lapang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul azim. Kawan-kawan sekalian, tak terasa sudah sampai episode 17 Quranic Insight for Entrepreneur Money Anda. Terima kasih bagi kawan-kawan yang terus menyimak ya. Dan yang baru gabung nanti bisa menyimak tayangan-tayangan episode sebelumnya. Dan nanti setelahnya kita akan tayang setiap hari Senin dan Kamis 2 episode per pekan. Sebuah pelajaran mengambil saripati Al-Quran untuk kemudian menjadi inspirasi dalam langkah dan manajemen bisnis Anda. Nah, kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu prinsip ya yang di dalam kehidupan ini harus kita pahami. Jadi ada yang sifatnya adalah amal zahir. Ada yang sifatnya adalah amal zahir. Apa itu amal zahir? Amal yang kelihatan atau amal fisik. Tapi sebenarnya yang punya energi sangat besar dan dia tuh mewarnai amal zahir kita, dia itu kemudian memberi pendaran pada amal zahir kita, yaitu adalah amal batin. Amal batin ya. Bagaimana suasana hatimu, bagaimana moodmu ya, bagaimana kemudian perasaanmu, itu yang kemudian nanti berpendar mentenagai amal zahirnya. Dan berapa banyak amal zahir yang luar biasa itu rusak karena amal batin yang gak kuat gitu loh. Amal batinnya gak bagus. Dan begitu juga nanti bolak-balik gitu. Beberapa orang tuh kemudian punya amal zahir yang gak terlalu bagus karena memang di batinnya belum selesai dan seterusnya. Nah, maka pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang sebuah kaidah sederhana ya dalam Al-Quran yang ini berulang di beberapa ayat ya. Yang ini menjadi kodifikasi bagaimana Allah turunkan kemudahan. Hari ini kan kita pengen kemudahan kan. Apa sih yang hari ini kita inginkan? Apa yang kita hari ini kita kan? Kemudahan. Yuk kita list ya. Kita pengen kemudahan. Apalagi? Kita pengen keberlimpahan. Ya kan? Keberlimpahan. Kita pengen apa? Kita pengen ketenangan. Kita pengen keberlimpahan, kita pengen kemudahan, kita pengen keberlimpahan, kita pengen ketenangan. Nah, dari mana ini semua kemudian hadir? Itu ada korelasinya dalam Al-Quran. Kita akan buka. Ternyata korelasinya ada pada amal batin, bukan pada amal zohirnya, tapi kemudian pada amal batinnya. Kita cek satu-satu. Yang pertama kita lihat Quran surah, rangkaian Quran surah Toha ya, Quran surah 20 ini Quran surah Toha ya. Kita mulai dari ayat 26. Ya, kita buka Quran surah Toha, kita mulai dari ayat 26. Nah, ini dia. Maaf, mulai dari ayat 25 ya, mohon maaf ya. Kita mulai dari ayat 25. Nah, bagaimana bunyinya? Dan ini suka kita baca berulang-ulang ya. Dan ini biasa jadi pembuka kalau misalnya mau pidato, mau ceramah. Kalau Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala rabbi shrah li sadri. Qala rabbi shrah li sadri. Ya Rabb, aku kemudian minta dilapangkan dadaku. Ya. Asyarh ya. Ini artinya asyarh ya. Asyarh itu syaraha itu artinya lapang ya. Plong, syarh. Jadi seperti bunyi huruf, bunyi kalimatnya. Syarh itu plong
ya kan? Ya, syarh. Beda kayak ya sa'ad. Ya sa'ad itu artinya sesek. Di tenggorokan kita juga sesek tuh kalau baca ya sa'adu fis sama, mereka naik ke langit dengan sesak dada, ya sa'ad. Nah, ya sa'ad itu nyesek. Tapi syarh, nah itu ada hembusan udara, plong. Jadi itu hebatnya bahasa Arab ya. Selain dia punya bentuk kalimat, dia bentuk pelafasannya pun tuh mirip dengan maknanya. Rabbi syrahli sadr. Ya sadr. Ya, sodri ini juga kalau kita ngomong sodr itu sesuatu yang kemudian bergetar. Ini kan banyak bergetarnya nih hati ini kan. Sodr. Sodri itu adalah letaknya kolbu. Jadi kalau dalam pelajaran misalnya tasawuf, tazkiyatun nafs, kenapa suka disebut as-sodr? Karena di sodr ini letaknya kolbu. Jadi kalau kita bicara sodr itu bicara hati. Doa Nabi Musa pertama adalah qala, berkata Nabi Musa, Rabbi syrahli sodri. Ya Allah, lapangkan dadaku, wa yassirli amr. Perhatikan ya. Wa yassirli amri, mudahkan urusanku. Mari kita catat ini ya. Jadi ayat pertama ini 25, 26, 27 ya. 25, 26, 27 ini doa sampai ayat 28, yafqahu qawli. Ya sebetulnya sampai ke bawah nih, waja'alli waziran min ahli wa haruna akhi, tapi kita biasanya sampai ayat 28 saja, 25, 26, 27, 28. Jadi pertama kawan-kawan sekalian, Nabi Musa minta Rabbi syrahli sodri, lapang dada. Nabi Musa alaihissalam minta kelapangan dada. Baru setelah itu wa yassirli amri, baru setelah itu mudahnya urusan. Mudahkan urusan. Baru kemudian setelah itu, setelah wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani, ya, minta kemudian lisannya itu ringan, ya, lisannya itu kemudian mudah untuk menyampaikan, yafqahu qauli, biar kemudian orang lain faham. Nah, secara nggak sadar teman-teman sekalian, kalau dalam di bab ini mudahnya urusan, tentu bisnis itu kita butuh mudahnya urusan. Wahlul uqdatan min lisan yafqahu qauli, ini terkait dengan komunikasi. Ini akan menjadi tema kita di episode berikutnya yang saya desain, yafqahu qauli. Wahlul uqdatan min lisan yafqahu qauli, saya bocorin aja untuk kemudian episode 18 ya. Keberhasilan orang itu dalam bisnis adalah karena komunikasinya. Marketing is about komunikasi. Kenapa kemudian orang nggak beli produk kamu? Karena dia nggak paham manfaat dari produk kamu. Kenapa dia nggak paham? Ya, kenapa dia nggak paham? Karena kemudian lisan kita nggak pandai untuk ngasih tahu itu. Dulu Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan Fir'aun dengan lisannya langsung. Hari ini lisan kita ada di gadget, hari ini lisan kita ada di tulisan, hari ini lisan kita ada di copywriting. Hari ini lisan kita ada di segenap unit-unit bisnis kita. Wahlul uqdatan min lisan, lepaskanlah hambatan dan lepaskanlah ikatan pada lisanku, termasuk lepaskanlah kegagapan kami dalam berkomunikasi dengan market. Tapi kita tahan. Itu episode 18. Tapi intinya, kalau Anda mau mudah urusan, Anda juga mau ringan lisan Anda kemudian memberikan pemahaman pada banyak orang, kawan-kawan sekalian, maka kunci pertama yang harus kita pahami adalah lapang dada. Ini kita kunci dulu. Sebelum kita belajar komunikasi di episode 18, selesaikan dulu tentang lapang dada ini. Lapang dada adalah algoritma pertama untuk mencapai keberhasilan, kesuksesan. Lapang dada. Rabbi syrahli sodri, Anda harus lapang. Oke. Berikutnya, kalau nggak percaya ya, bukan nggak percaya, kalau misalnya teman-teman pengen nambah lagi nih, ada di surah Al-Nasrah. Surah Al-Nasrah Asyarh 94, Quran surah 94. Lihat. Ya, Asyarh Alam nasrah laka sadrak. Kalau Allah Ta'ala fi kitabil karim, Alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Nabi Muhammad? Ya. Sekarang kita pecah lagi di sini. Quran surah, ya, Quran surah 94 Alam nasrah. Asyarh, ya, Asyarh
Ini kemudian poin pertamanya lagi-lagi bicara lapang dada. Ayat berikutnya, wa wada'na anka wizrak. Kami letakkan, kami turunkan beban. Jadi baru ngomong tentang peringanan beban. Peringanan beban. Jadi beban diringankan teman-teman sekalian. Itu ayat kedua. Lalu kemudian teman-teman sekalian, bukan cuma sampai situ saja, wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak, yang telah memberatkan punggungmu, wa rafa'na laka dzikrak. Apa itu wa rafa'na laka dzikrak? Naik status sosial. Diangkat lagi derajat. Jadi angkat derajat. Wa rafa'na, Al-A'raf ya, wa rafa'na laka dzikrak. Diangkat sebutanmu. Apa nih maksudnya? Nabi Muhammad waktu itu dibilang penyihir, dibilang orang gila, dan Allah sudah janjikan wa rafa'na laka dzikrak. Dan kita lihat ya, di akhir nanti masa hidup Nabi Muhammad SAW, bahkan di Madinah saja Nabi Muhammad sudah menjadi sosok yang terhormat, dihormati ya. Dan di Fatu Mekah kemudian dihargai lagi sebagai penduduk Mekah, yang kemudian diterima lagi dan kemudian bersinar kembali lagi. Itu namanya wa rafa'na laka dzikrak. Berapa banyak kita hari ini sedang mengalami di mana sebutan kita, nama kita, kredibilitas, integritas diinjek-injek orang. Entah bisa jadi karena aib dibuka, ya, aib dipertontonkan, atau bahasanya mungkin diekspos ya. Ada mungkin beberapa juga kena fitnah dan seterusnya. Allah menjanjikan diangkat derajat, diperbaiki lagi, bahasa citra. Warafana laka dzikrak itu diperbaiki lagi citramu, diangkat lagi namamu di masyarakat. Ringankan beban, diangkat lagi di masyarakat. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Baru bicara kemudahan. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Ini nyambung teman-teman sekalian. Ini mudahnya urusan di sini tuh nyambung sama di sini tuh. Tuh lihat. 94, Quran 94 dan Toha 25, 26, 27. Ini berulang di Quran itu. Kelapangan dada dan kemudian kemudahan hidup itu berulang. Bahkan lapang dada di alam nasyrah laka sodrok ini bisa bikin ringan, jadi bisa bikin bebanmu ringan, bisa bikin derajatmu naik lagi, artinya bisa bikin kamu sukses lagi, dan kemudian bisa bikin menghadirkan kemudahan-kemudahan. Di atas bisa bikin lisanmu kuat, bisa bikin orang kemudian faham apa yang kamu sampaikan. Kuncinya apa? Lapang dada. Ini 10 menit pertama saya bicarain ini. Jadi supaya teman-teman ngerti dulu, lapang dada ini kembali ke atas adalah amal batin. Lapang dada itu di sini. Amal batin, lapang dada. Jadi kenapa sekarang yang teman-teman lakukan itu kayaknya saya udah kerja pagi, siang, sore, malam segala macam, kenapa kok nothing happen? Kenapa kok kemudahan belum datang? Kenapa kok rezeki menang? Bisa jadi karena amal batinnya belum centang biru, bos. Halo. Bisa jadi kita karena nggak lolos di bab amal batin ini gitu loh. Bisa jadi ya. Saya nggak nuduh teman-teman, tapi bisa jadi. Kok nothing happen? Bisa jadi di sini nih, di amal batin. Di kolbu kita yang belum selesai. Maka hari ini kita belajar, oh penting ternyata ya Ustadz, lapang dada itu penting. Makanya nih Quranic Insight for Entrepreneur. Jangan cuma mikir teknisnya, akrobat jualan, akrobat bikin manajemen, akrobat ketemu konsultan, akrobat branding ini itu. It's good. Itu tactical, practical business saya juga melakukan. Tapi sebelum itu semua, first at the beginning, pertama kali al-awal, kamu harus baikin dulu amal hati ini. Kamu harus baikin dulu, kita harus baikin dulu sama-sama hati kita harus baikin dulu sama-sama hati kita, jiwa kita, yaitu lapang dada. Rabbi shrah li sadri, alam nasrah laka sadrak. Oke Ustadz, apa itu lapang dada? Oke, kita langsung satu. Ini banyak terkait qalbun salim, lapang dada di Al-Quran, tapi kita ambil satu yang sering jadi masalah teman-teman pengusaha. Ali Imran. Di surah Ali Imran, surah ketiga, kita ngaji dari ayat 133. Ya, 133. Ini tentang lapang dada nih. Ayo buka yuk. Saya izin buka dulu ya. Rada panjang nih nyekrolnya. Ali Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini 133 ya.
Wasari'u ila magfiratin. Lihat, wasari'u, bersegeralah kamu ila magfiratin, kepada ampunan min rabbikum, dari Tuhanmu. Wa jannatin arduha samawati wal ard iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu pada ampunan Rabbmu, tersedia surga seluas langit dan bumi. Ini bicara tentang kelapangan, keluasan. Uiddat lil muttaqin, disediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Perhatikan ini, disediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Dijelaskan di ayat berikutnya. Tafsir ayat lil ayat. Ya, ayat menjelaskan ayat. Lil muttaqin dijelaskan di ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, yaitu orang-orang yang berinfak di waktu senang, waktu susah. Ini bicara kelapangan hati. Ya. Berapa banyak dari kita yang bahkan ketika kita sempit, kita ngerasa kita yang harus dibantu, kita nggak mau nolong orang. Jadi satu, lapang dada itu bantu dalam segala kondisi. Ini yang menarik. Wal kadhiminal ghaiz, dan orang-orang yang menahan amarah. Wal afina 'anin nas, dan orang-orang yang memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Nanti dilanjutkan lagi tuh di bawahnya, walladzina idza fa'alu fahisyatan, terkait dengan siapa yang berlaku keji mereka bertobat dan seterusnya. Tapi di ayat 134 dulu. Di ayat 134 itu berinfak waktu sempit dan lapang, menahan amarah, dan kemudian memaafkan. Ayo kita catat. Ayo sekarang kita catat. Jadi hati lapang, teman-teman sekalian, ketemu di Al-Imran ayat 133, itu bab yang pertama adalah Anda giving. Menarik ini. Yang kedua, menahan marah. Wal kadhiminal ghaiz, menahan marah. Kalau saya giving nanti jadi bingung ini. Infak. Yunfikuna fis sarai wad dharra, infak. Dan yang ketiga adalah afina 'anin nas, memaafkan manusia. Memaafkan manusia. Saya akan buka rahasianya satu-satu. Sebetulnya kalau kita bicara tentang hati lapang, kan harusnya poin 2, poin 3. Kenapa kok nyangkut ada infak? Teman-teman sekalian, infak, hati lapang. Kenapa infak harus dimulai pagi hari? Kenapa infak harus kita mulai dari pagi hari, teman-teman sekalian? Karena di pagi hari itu penentuan perasaan kita. Orang yang merasa amblas, orang yang merasa dunia gak berpihak pada dia, orang yang ngerasa dirinya itu lagi jatuh, orang yang ngerasa dirinya itu lagi drop, dia akan sulit berbagi. Serius. Karena dia merasa, gue yang harus dibantu, ngapain gue bantu orang? Coba lihat tuh, sempitnya hati. Gue yang harus dibantu, ngapain gue bantu orang? Sempitnya hati. Tapi ketika dia ngeluarin barang 10.000, barang 25.000, ya, dia transfer ke yayasan, ya Rob saya cuma ada 50.000 nih, mudah-mudahan jadi kebaikan. Dia bantu saudaranya sekitar yang lagi sulit, dia kirimin uang, dia bayarin misalnya. Begitu teman-teman giving, hati teman-teman jadi lega. Ternyata saya masih bermanfaat. Ternyata saya masih berguna. Ternyata saya masih bisa berbagi. Allah tahadus bin nikmah. Ya. Kenapa saya suka ngajar, teman-teman sekalian, dan saya terima kasih atas respon teman-teman ya. Pastilah Allah yang maha membalas gitu. Tapi ketika saya bikin ngaji YouTube gini dan kemudian komentar baru-baru saya buka ya, karena saya takut ada perdebatan dan segala macam, saya kira saya buka komentar. Dan many of you say thanks ya. Banyak dari teman-teman yang kemudian ucap makasih sama saya. Saya tuh jadi ya saya masih ada manfaatnya ya. Alhamdulillah gitu. Saya ternyata masih bermanfaat gitu. Ternyata saya hidup ini gak sia-sia gitu kan. Oke. Banyak yang kita hadapi, banyak masalah yang harus kita selesaikan, tapi kemudian kita masih bermanfaat. Itu yang bikin, aduh saya jadi haru ya ngomongnya. Itu yang bikin kemudian hati ini jadi lapang. Giving itu bikin kamu hati jadi lapang. Saya banyak bantu teman-teman saya yang dia gak bisa bayar konsultatif. Saya juga banyak bantu beberapa kawan-kawan yang dia nggak bisa misalnya ngasih bisaroh ustadz yang gimana-gimana gitu. Kita harus datang kadang-kadang pakai uang kita sendiri, pakai uang transport kita sendiri gitu loh. Dan ketika ngajar dan giving tuh ada kebahagiaan di hati gitu loh.
Kalau misalnya alhamdulillah Allah masih kasih kesempatan kita untuk berbuat. Maka dari itu infak di dalam ayat 133 Al-Imran ini Allah mengatakan fis-sarai wad-dharra, dalam keadaan kamu sempit, atau kamu lapang. Jadi gimana untuk bikin lapang dada? Infak dulu, buka dengan infak dulu teman-teman, buka dengan giving. Maka saran saya, teman-teman yang punya baju nggak kepake, sisihin. Nih udah gua nggak pakai, kasih orang. Anda punya sepatu banyak, kasih. Ini ada Pondok Al-Fat nih. Boleh nggak sih di sini ngasih barang? Boleh ya, Salman ya, Arka, boleh kita ngasih barang ya. Jadi kalau misalnya kamu punya kulkas, baru beli kulkas nggak kepake, bawa ke pondok. Kamu punya freezer segala macam, kamu bawa ke pondok. Kamu punya baju segala macam, bawa ke Pondok Al-Fat, kirim ke Bandung, kirim ke kita, insya Allah bermanfaat bagi santri dan seterusnya. Itu giving. Berikutnya teman-teman sekalian, menahan marah. Ini dia. Jadi saya langsung masuk aja ya. Ini percaya nggak percaya ini. Menahan marah ini berarti definisinya apa? Ya, kalau tadi saya sudah bahas infak, menahan marah. Wal kadhiminal ghaidz berarti apa? Nggak boleh kesel. Nggak boleh apa aja? Kesel. Nggak boleh apalagi jengkel, nggak boleh apalagi mangkel, nggak boleh. Ya saya juga punya problem ya, maksudnya di rumah tangga juga kadang-kadang ada sedikit loncat emosi, muncul konflik. Waktu itu saya ada marah-marahan dari Bada Asar. Asar tuh kencang marah-marahan via WA karena kami LDRan. Lalu kemudian malam sebelum tidur saya bilang ya udah saya minta maaf kalau tadi ada kata-kata yang salah, karena saya jadi ingat nih kalau marah, jengkel kemudian kebawa sampai tidur, ini memperburuk situasi spiritual. Jadi menurut saya udah nggak boleh jengkel, nggak boleh marah, bahkan harusnya ditahan. Dan itu bagian dari lapang dada. Gimana dadamu mau lapang kalau dadamu mengkeret? Ya, gimana mau dada itu lapang kalau dada itu masih menyimpan dendam, menyimpan marah, ya, menyimpan kemudian murka gitu loh. Makanya nggak boleh kesel, nggak boleh mengkel segala macam. Ini obatnya apa? Obatnya ridho di poin kedua ini. Apapun ketetapan ridho, cepat-cepat ridho. Ini sudah diizinkan Allah terjadi, dia juga dalam genggaman Allah takdirnya. Kalau dia zalim yaitu urusan dia dengan Allah, perhitungannya. Kalau saya memilih untuk kemudian menahan amarah dan langsung loncat ke yang nomor 3, yaitu kemudian memaafkan. Ustaz, tapi ada hak saya diambil segala macam. Ya silakan diurus, ya silakan diurus, diproses, misalnya diajak musyawarah, entah kemudian dalam komunikasi. Namun lagi-lagi yang paling dahsyat adalah memaafkan, ya. Kalau misalnya orang lain menuntut haknya pada diri kita, itu hak orang lain teman-teman, ya. Orang lain kemudian marah sama kita karena kita salah, itu hak orang lain. Tapi kemudian kalau ada orang lain punya salah sama kita, itu kita punya hak untuk memaafkan. Punya hak untuk memaafkan. Ada saudara Anda yang tidak berbagi waris yang benar, Anda bisa nuntut terus. Anda juga bisa memaafkan dan mengikhlaskan. Ada misalnya kerugian yang harus Anda tanggung sendiri dalam bisnis gitu ternyata gitu kan. Anda bisa kemudian nyalahin mitra Anda kemudian bisa kemudian memaafkan. Dan ya, ini gini deh, kalau teman-teman kemudian meyakini cara kerja Al-Quran, bukan kemudian cara kerja pikiran kita. Kalau teman-teman kemudian meyakini apa yang kemudian disampaikan oleh Al-Quran, Allah Azza wa Jalla yang kemudian mengatakan afina anin nas, maafkanlah manusia. Bukankah kemudian Nabi Muhammad SAW nanti di padang mahsyar mencari kaum muslimin yang bahkan sisa iman di hatinya itu hanya sebutir debu, saking banyaknya dosanya, kemudian Nabi mensyafaatinya, kemudian Nabi mengejarnya, mensyafaatinya, kemudian diizinkan Allah menyelamatkannya dari neraka ke surga. Itu tuh perilaku Nabi Muhammad SAW. Jadi teman-teman sekalian, ini loh, ada nggak hal-hal yang belum kamu maafkan hari ini? Ada nggak hal-hal yang bikin kamu jengkel hari ini? Kalau ada, itulah ganjalan kemudahan kita. Kalau masih ada,
hal-hal yang bikin kita ngambek, bikin kita belum memaafkan, itulah kemudian hal-hal yang mengganjal ini semua nih. Mengganjal karunia ini nih. Peringanan beban, kenapa derajat kita belum naik? Sudah. Saya dijelek-jelekan Ustadz karena saya begini. Ya emang kita jelek. Ya memang ente jelek. It's enough. Udah. Accept it, terima. Ini ada begini, stok, dead stock kita jadi gak bisa jualan gini. Orang nagih terus dan segala macam. Terima, ditagih. Hak dia menagih karena kita punya utang gitu kan. Dan tugas kita sekarang lapang dada. Nah gimana sekarang pesawat mau landing di hati kita? Kalau hati kita hanya sebesar helipad. Gimana kemudian 4 mobil baru mau masuk ke hati kita kalau hati kita itu garasinya untuk Mini Cooper doang 1 biji gitu loh. Gimana Land Cruiser mau masuk, gimana Pajero mau masuk gitu kan, gimana Rubicon mau parkir gitu. Kalau misalnya hati kita cuma seluas Mini Cooper atau hati kita seluas Wuling elektrik ya, yang listrik yang kecil itu, nggak bisa teman-teman sekalian. Nah maka ini proposal saya ke teman-teman. Ini proposal hidup saya ke teman-teman ya. Saya bukakan proposal hidup saya ke teman-teman. Walladzina yunfikuna fis sarai wad dara wal kadhiminal ghaidz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang berinfak ya, nahan amarah, maafin orang, itu orang yang bertakwa dan masuk golongan orang-orang muhsinin. Dan orang-orang muhsinin itu Allah cintai. Dan kalau Allah cintai pasti Allah mudahkan, pasti Allah jaga kehidupan kita. Maka teman-teman sekalian ayo ya, pilih lapang dada. Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkan dadaku ya Allah. Makanya minta sama Allah, ya Allah kuatkan aku untuk memaafkan orang. Ya Allah kuatkan aku untuk terus bergerak. Ya Allah kuatkan aku untuk kemudian menahan amarah ini. Kuatkan ya Allah hati aku untuk ridho atas segala ketetapanmu. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Ya Rabb, aku ridho atas segala kepengurusanmu. Aku ridho atas segala situasi ekonomi. Aku ridho pada daya beli yang turun. Aku ridho ya Allah atas segala yang sudah terjadi pada bisnisku. Izinkan hatiku lapang ya Allah, memaafkan semuanya. Memaafkan rukomu yang diambil orang, memaafkan rukomu yang mungkin diambil bank, memaafkan rumahmu yang disita, memaafkan mobilmu yang harus ditarik leasing, yang dulu kamu gagah misalnya pakai Pajero lalu kemudian sekarang kamu pakai Vario. Memaafkan pabrikmu yang kemudian harus dibeli orang, memaafkan banyak hal. Memaafkan misalnya mitra bisnis kamu yang mungkin nggak bisa bayar invoice, yang juga mungkin dia nggak jalan bisnisnya. Kamu memaafkan apa yang sudah lalu, menahan amarah, menerimanya. Hanya itu yang bisa membuat hati lapang. Dan kalau sudah hati lapang nih pikiran enak. Kalau sudah hati lapang tuh mikir enak, jiwa kita enak. Saraf-saraf di otak kita nyambung lagi, rileks lagi, tekanan darah normal, degup jantung normal, pikiran perasaan, organ-organ tubuh normal, tidur enak. Berapa banyak orang gak bisa tidur harus nelan obat antidepresan karena marah. Berapa banyak orang yang tidak kemana-mana hidupnya, gak tumbuh-tumbuh kemana-mana karena mendendam. Berapa banyak orang yang menunggu orang lain minta maaf sama dia, dan itu di variabel orang lain, dia nunggu orang lain minta maaf, dan selama itu dia mendendam dan dia benci dan dia marah. Itu mau sampai kapan teman-teman sekalian? Ayolah. Quranic Insight for Entrepreneur, Al-Quran, Al-Haq ya, Al-Quran 14 abad yang lalu, Al-Haq, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Gak ada keraguan teman-teman. Lapang dada surga, lapang dada mudah. Lapang dada kemudahan akan jalan. Lapang dada akan membuat nama kamu naik lagi. Lapang dada akan membuat jiwa kamu, nama kamu, predikat kamu naik lagi, racing up lagi. Lapang dada teman-teman, lapang dada. Oke? Ya, nggak ada hal yang membuat saya bahagia kecuali setelah teman-teman nonton ini, teman-teman putuskan saya maafin. Bagus kamu WA. Apa yang sudah kamu lakukan pada diriku, aku maafin semuanya. Apa yang sudah gini aku maafin. Angkat tangan tinggi-tinggi, bayangkan orang-orang yang ngeselin Anda, langsung hari ini, detik ini doain yang terbaik. Ya.
Orang-orang yang udah jahatin Anda, bayangin wajahnya, ya Allah, mudahkan bisnisnya ya Allah, lapangkan ya Allah, berkahi ya Allah, berikan kemuliaan ya Allah, kasih hidayah ya Allah, masukkan ke dalam surga. Dan rasakan apa yang ada di dalam hati teman-teman. Rasakan perubahan pada rezeki, rasakan perubahan pada keberlimpahan, rasakan perubahan pada banyak hal. Dan dengan Anda lapang dada itu, Anda bisa lebih mantep lagi, lebih lincah lagi, lebih agile lagi, lebih ringan lagi, karena Anda udah gak bawa beban, ringan nanti semuanya. Percaya deh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Dan belum selesai, fa idza faragta fansab fa ila rabbika farghab. Kamu akan dibuat selesai urusan demi urusan, selesai masalah demi masalah. Allah janjikan itu. Lapang dada teman-teman semua. Saya mengajak teman-teman untuk gabung di kajian premium bersama saya, WRS Grup WA. Kita akan berbicara yang technical bisnis lebih mendalam di voice note ya. Silakan klik link di description di bawah ini. Terima kasih untuk yang menyimak Quranic Insight for Entrepreneur. Jangan lupa sharing-sharing ke teman-temannya. Sharing-sharing ke teman-teman kamu. Kirim link YouTube ini ke teman-teman yang mungkin dadanya masih sempit ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.